Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita semua boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa yang kita alami hari demi hari. Dan sebelum kita semua melakukan aktivitas hari ini, kita akan awali dengan mendengarkan renungan pagi ini dengan topik yaitu bersyukur. Terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, pastilah sudah menjadi suatu kewajiban kita semua untuk belajar mengucap syukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang kita alami setiap waktu. Walau mungkin ada yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, baik dalam keadaan kesulitan ekonomi, atau dalam sakit, atau dalam situasi apapun. Bahkan mungkin yang terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini, ada yang dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Apapun situasinya, kita mau belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kita masih bernafas, kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih kuat. Itu bukti anugerah Tuhan yang masih kita nikmati hingga saat ini. Karena orang yang bersyukur hidupnya selalu penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian. Seperti Daud, dia selalu memuji Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Sepanjang hidup Daud, kita baca di dalam Mazmur, dia selalu memuji Tuhan di saat sukacita, di saat kemenangan, di saat sakit, di saat dalam tekanan, di saat dalam dosa, di saat dia dikejar-kejar oleh musuh, di saat dia hendak dibunuh oleh Saul, di saat dalam peperangan apapun, dia selalu memuji Tuhan. Hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan sangat mengasihi Daud, karena Daud selalu memuji, memuliakan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Apapun yang dia lakukan, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita juga boleh belajar seperti Daud dalam kehidupan kita, dalam kesulitan-kesulitan kita yang kita alami saat sakit, dalam pergumulan apapun. Mari kita belajar untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis bagi setiap kita. Puji Tuhan. Selanjutnya, orang yang bersyukur percaya penuh kepada Tuhan yang sanggup menolong hidupnya. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang walaupun harus masuk ke dapur api yang menyala-nyala yang dipanaskan 7 kali lipat, tapi mereka tetap percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Dalam Daniel 3 ayat 17 berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja." Dan itu merupakan satu keputusan yang kuat yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka menjauhi makanan-makanan yang tidak berkenan yang dimakan oleh raja, dan mereka menjaga hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat mereka disuruh menyembah patung, mereka tidak lakukan itu. Maka akhirnya mereka dibuang ke dalam dapur api. Tetapi mereka tetap berpegang pada keputusan bahwa mereka tetap pada prinsipnya tidak mau menyembah dewa yang dibuat oleh Nebukadnezar itu. Dan akhirnya pada saat dibuang itu di dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tetap percaya Tuhan yang menolong, menyertai kehidupan mereka. Sehingga mereka pada saat mereka keluar, tidak ada yang terkena oleh api. Rambut mereka, pakaian mereka tidak hangus terbakar, semuanya utuh.
Itu karena Tuhan menyertai dan menjaga mereka. Seperti juga yang Daniel alami pada saat Daniel dimasukkan ke gua singa. Sepanjang malam Tuhan mengirim malaikat untuk menutup mulut singa-singa, sehingga Daniel tidak dimakan atau tidak digigit oleh singa-singa. Pada saat keluar esok paginya, Daniel dalam keadaan tubuh yang tidak digigit sedikit pun. Mereka sungguh percaya kepada Tuhan, dan biarlah itu juga menjadi yang kita alami dalam hidup kita. Apapun situasi kita, kita tetap percaya Tuhan ada menjaga kita. Tuhan tidak pernah membiarkan yang meninggalkan kita. Tuhan ada menyertai kita dalam saat-saat sulit, dalam saat-saat sakit sekalipun. Tuhan memelihara hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa baik. Tuhan itu sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya, orang yang bersyukur sangat percaya hidupnya diatur oleh Tuhan. Seperti yang Daud katakan, bahwa langkahku diatur oleh Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Setiap langkah hidup Daud, setiap rencana-rencananya, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia libatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya, dalam segala apapun yang dia lakukan. Dan Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Biarlah kita juga belajar untuk menetapkan, menjaga, menyerahkan semua langkah hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang mengatur langkah-langkah hidup kita. Dan kita belajar berkenan kepadanya, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, melakukan firman-Nya, melakukan perintah-Nya, dan menjauhi larangannya, sehingga hidup kita boleh senantiasa berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya, orang yang bersyukur sangat yakin masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Seperti Yusuf sangat percaya pada rancangan Tuhan dalam hidupnya. Walau dia dalam menjalani hidupnya itu sangat sulit. Dia mengalami situasi-situasi yang dia secara manusia mungkin tidak mampu, tetapi Tuhan membawa Yusuf kepada rencana Tuhan yang besar, yaitu menjadi berkat untuk memelihara hidup keluarganya dan bangsanya di saat-saat sulit yang terjadi selama 7 tahun. Dan Tuhan memberkati kehidupan Yusuf. Pada saat itu Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dia diangkat oleh Firaun, dan Firaun berkata di dalam Kejadian 41 ayat 40, "Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Hanya tahta yang membedakan bahwa Firaun tetap menjadi raja yang berkuasa, tetapi segala sesuatu dia serahkan kepada Yusuf untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Saudara, banyak berkat yang kita terima jika kita hidup belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena Tuhan itu sungguh baik. Di dalam Kolose 3 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Kita melakukan segala perkataan kita atau perbuatan kita, kita melakukan di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita bersyukur bukan karena semua indah, tapi dengan bersyukur semuanya akan indah. Mujizat itu urusan Tuhan, tetapi bersyukur adalah urusan kita. Kita lakukan bagian kita, selanjutnya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah memelihara dan menjaga kami. Bahkan Engkau sudah menetapkan langkah-langkah kami. Ajar kami berserah kepadamu. Ajar kami bersyukur dalam hidup kami. Bagaimanapun situasi kami mau belajar bersyukur. Kami mau belajar berterima kasih. Karena Tuhan senantiasa menjaga. Tuhan senantiasa memelihara kami dengan cara-cara yang tidak pernah kami pikirkan, dengan cara-cara yang tidak pernah kami bayangkan. Engkau Allah kami yang luar biasa.
Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Karena Tuhan bawa kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perlindungan-Mu nyata bagi kami semua umat-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan menjaga, menyertai dan memberkati umat-Mu. Kami semua, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati dalam segala aktivitas hari ini. Haleluya.